Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya dan mohon maaf untuk mengganggu waktunya. Mungkin langsung saja. Jadi selama PKJ ini diminta untuk membuat RTL mengenai itu ada SEM, ada pembelajaran gerak, terus satu lagi itu saya lupa. Oke, jelas. Ini presentasi saya mengenai SEM, Sport Education Model. Jadi mungkin ini pertama itu tari tambang. Terus selanjutnya itu ada latar belakang. Ini latar belakang. Jadi Sport Education Model adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dan konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Penerapan pendidikan SEM dan permainan tradisional. Untuk latar belakang, meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan interpersonal. Selanjutnya itu ada tujuan membentuk karakter positif seperti kedisiplinan, kerjasama, sportivitas. Terus poin kedua itu mengembangkan keterampilan motorik dan gerak dasar. Terus selanjutnya hasil yang diharapkan dari tujuan. Nih, pendidikan jasmani atau PJOK adalah salah satu mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk dan meningkatkan kemampuan fisik, keterampilan motorik, pengetahuan olahraga, serta sikap sehat dan sportivitas pada siswa. PJOK tidak hanya terfokus pada kemampuan fisik, tetapi juga aspek mental, sosial, dan emosional, menjadikan bagian penting dalam pendidikan secara menyeluruh. Tujuan dari pembelajaran PJOK itu membantu siswa mencapai perkembangan yang menyeluruh, baik secara fisik, mental, sosial maupun emosional. Ini ada struktur, program, dan mitra. Jadi kegiatan ini dapat dilakukan oleh setiap jenjang. Untuk jenjang SMP dapat mengkombinasikan kelas mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Minimal mereka dapat pengalaman dalam melaksanakan kegiatan kepanitiaan sebelum mereka ke jenjang menengah atau terjun ke masyarakat. Jadi kegiatan SEM ini mulai dari ketua pelaksana, pengajuan proposal, pengajuan dana, terus peserta, wasit, kepanitiaan itu semuanya dilibatkan ke siswa. Nah, kita sebagai guru cuma bukan sekedar sih, kita turut ikut hanya mengawasi. Lanjut itu, dalam kegiatan mereka dapat dilibatkan sebagai panitia persiapan, ketua pelaksana, wasit, dan peserta. Nah, pagelarannya dilaksanakan pada saat sebenarnya untuk kegiatan pagelarannya itu bisa diterapkan satu di kelas meeting, cuman karena kita ada P5 jadi lebih baik diterapkan di P5. Jadi ini mitra itu ada kepala sekolah, dewan guru, dan pembina pondok. Terus selanjutnya aset yang dimiliki itu modal manusia, kepala sekolah, dewan guru, dan pembina dan murid-murid. Terus ada modal finansial, ada dana BOS dan yayasan. Terus modal lingkungan itu ada lapangan, modal sosial itu koordinasi dan kolaborasi dengan masyarakat. Jadi nanti kita bisa mengundang masyarakat untuk menyaksikan kegiatan-kegiatan seperti P5. Setelah lanjut, ini ada rencana evaluasi. Tujuannya untuk mengukur kerjasama antar murid. Jadi kan setiap murid itu kan berkolaborasi. Mulai dari pelaksananya dan yang lain-lain itu kan mereka secara langsung mereka harus ikut kolaborasi. Terus ini tantangan yang harus dihadapi: cuaca, jadwal, kerjasama, dan kerusakan. Karena pasti menggunakan lapangan, jadi cuaca itu kan tidak menentu. Dan kedua itu jadwal, tinggal disesuaikan jadwal apakah akan dilaksanakan pada P5 atau tidak, tapi sebenarnya di P5. Terus kerjasama itu tentu ada kerjasama dari semua pihak, mulai dari kan kadang ada yang
Oke, Bapak Ibu, mungkin itu yang RTL tugas saya. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu yang ingin menanyakan, saya persilakan. Ya, silakan Ibu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit ingin menanyakan tentang SEM ini kan katanya bisa masuk ke dalam P5. Dalam P5 ini ada namanya tema-tema kayaknya Bhinneka Tunggal Ika, kebersamaan, apa saja saya lupa. Nah, dalam SEM ini masuk ke tema mana dia? Nah, sebenarnya SEM ini bisa dimasukkan, misal contoh tema ini kan tarik tambang. Tarik tambang ini kan masuk ke permainan tradisional. Nah, permainan tradisional ini kan lebih arahnya ke kearifan lokal. Jadi kalau tergantung dari si temanya sendiri. Kalau misalnya kayak tarik tambang, gobak sodor, apalagi permainan tradisional, yang jelas yang jenis-jenis permainan tradisional itu bisa diterapkan di P5 di bagian kearifan lokal. Seperti itu, Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit penambahan pertanyaan. Apa sih kelebihan dari SEM ini untuk diterapkan kepada siswa? Oke, kelebihan. Jadi, terima kasih Bu Eni. Nah, nih, jadi SEM ini kan kegiatan yang melibatkan seluruh siswa, mulai dari ketua pelaksana, mulai dari panitia, wasit, peserta, penonton, supporter dan yang lain-lain. Nah, tujuan itu untuk mereka merasakan pengalaman langsung. Jadi kalau SMA itu kan sudah berjalan malah, karena mereka ada OSISnya berjalan. Jadi siswa itu ikut turun langsung, ikut andil dalam setiap kegiatan. Contohnya kelas meeting. Kalau kita ingat dulu SMA itu kan kelas meeting itu kan yang melaksanakan itu kan anak-anak OSIS. Nah itu kan siswa langsung. Nah ini karena kita di tingkat SMP kan, kita guru itu masih ikut secara langsung ikut andil untuk membantu berjalannya suatu kegiatan. Nah, SEM ini benar-benar seperti kita guru melepas tangan, tapi tidak melepas tangan. Kita mengawasi, tapi yang menerapkan semua kegiatan itu murid, mulai dari pengajuan proposal dana bos, minta ke yayasan, minta sponsor kalau ada. Nah itu langsung murid. Jadi tujuannya ya untuk mereka terbiasa. Jadi ketika mereka SMA, mereka ikut OSIS, mereka ikut kegiatan, jadi mereka sudah tahu. Oh seperti ini caranya, oh seperti ini caranya, oh begini begitu, begini begitu. Begitu juga ke terjun di masyarakat. Karena kalau kita kadang itu untuk beberapa orang, ada mahasiswa atau mungkin orang-orang itu kan takut, belum berani untuk datang ke rumah-rumah untuk minta sumbangan, untuk minta proposal. Nah, SEM ini tujuannya untuk membiasakan, untuk melatih anak, melatih percaya dirinya untuk memberanikan diri ke masyarakat, terjun ke masyarakat. Mungkin seperti itu. Jadi ada lagi Bapak Ibu? Oke, baiklah. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya, itu sangat menarik. Mungkin kedepannya ini bisa diterapkan di P5, tinggal kembali lagi ke pihak sekolahnya dan yayasan masing-masing. Tapi saya harap ini diterapkan dengan baik. Tentu diterapkan, jelas, karena untuk melatih kepercayaan diri si anak itu sendiri. Baik, mungkin jika tidak ada yang ditambahkan, saya terima kasih atas waktunya dan maaf sudah mengganggu waktunya.